Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi kita di Alit Arnawo channel ternak sapi Bali. Usaha yang kita geluti di perkampungan ataupun di pedesaan. Jadi sahabatku, kembali kita menyapa di saat hujan gerimis seperti ini dari pagi ya. Jadi kita belum sempat cari rumput. Mengisi sambil menunggu hujannya reda, kita menyapa sahabatku dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberkati. Apa yang diusahakan semoga dilancarkan. Ini adalah indukan kita yang sudah kita rawat dan sudah menghasilkan 5 ekor pedetan. Jadi sahabatku, kembali kita ingin selalu berbagi informasi usaha kita breeding sapi Bali yang sangat sederhana, di mana kandang kita ini sudah mau roboh sahabatku. Nah sekarang ini sudah kita persiapkan untuk membangun kandangnya di bawah itu ya, nanti biar tidak terlalu ke pinggir jalan, dekat dengan jalan, dan tentunya ini supaya tidak mengganggu ataupun polusi seperti bau kotorannya itu ke tetangga ya, karena di sana itu ada rumah tetangga kita. Jadi sahabatku, ini sudah kita persiapan pembangunan. Di sana sudah ada bataku dan juga pasir dan juga bahan-bahannya ya. Sudah kita mulai garap. Jadi karena sekarang hujan, karena ini tempatnya terbuka, jadi Pak tukangnya off untuk hari ini. Hujan dari pagi ini sahabatku. Jadi ini update kita untuk persiapan kandang yang nanti kita rencana ya. Di sana panjang kandangnya 6,5 meter. Oke sahabatku, itu update kita pembuatan kandang kita yang sudah dimulai. Jadi doakan semoga dilancarkan ya, dan cuacanya ini kembali cerah supaya Pak tukangnya kembali bisa bekerja, tentunya biar cepat ya proses pendirian kandangnya ya, karena ini tempat terbuka, kalau musim hujan itu tidak bisa bekerja di sana. Oke, sedikit informasi sekarang kita bagikan tentang usaha kita untuk memiliki pedetan setahun sekali. Tentunya itu pertanyaan umum untuk kawan-kawanku yang berusaha breeding, berusaha berternak sapi indukan. Bagaimana caranya kalau kita pelihara indukan supaya dapat paling maksimal itu 1 tahun 1 ekor anakan. Jadi karena kita ketahui 9 bulan sapi itu mengandung. Nah 9 bulan itu setelah indukannya ini melahirkan, minimal kita 3 bulan itu sudah kita kawinkan. Jadi otomatis nanti setelah berhasil dari kita mencari pejantan itu, kita usahakan 9 bulannya ke depan itu bisa indukannya itu kita dapatkan pedetan ataupun anakan. Jadi 9 bulan tambah 3, jadi bisa 12 bulan. Jadi pola-polanya kebuntingan sapi itu 9 bulan mengandung. Nah untuk 1 tahunnya tuh supaya dapat 1 ekor itu minimal kita ketahui birahinya tuh setelah 3 bulan melahirkan maksimal. Kalau semakin ke belakang itu 4, 5, 6 tuh semakin kita itu apa namanya tuh kosong, ini rugi ya. Jadi kalau semakin cepat makin bagus, apalagi sampai 1 bulan melahirkan tuh sudah kita kawinkan. Nah semoga teman-temanku dimanapun juga berada, sedikit informasi ini kita bagikan, tentunya menambah informasi kita, pengalaman kita sesuai dengan apa yang kita alami dan sesuai apa yang kita
jalani. Tentunya harapan kita nih semoga kita sukses bersama. Teman-teman bisa, untuk yang baru belajar seperti saya di sini pemula, bisa ada gambaran untuk merawat ternak sapinya, khususnya indukan, biar kita tuh bisa maksimal dalam perawatan. Nah, kendalanya biasanya sapinya itu sampai 6 bulan, belum juga kita menemukan birahinya tuh bisa dikarenakan banyak hal-hal ya. Pertama itu kalau kita sudah pernah melahirkan, pertama itu kalau saat melahirkan tuh minimal 1 hari setelah melahirkan tuh kita sudah postpartus ya. Kalau di sini biasanya kita carikan dokter hewan dan kita suntik dengan penambah vitamin supaya kotorannya di dalam kandungannya itu keluar, dan tentunya membersihkan di dalam kandungannya itu tidak terjadi infeksi ya. Jadi supaya kembali kandungannya itu cepat seperti sedia kala, sama seperti sebelum mengandung. Jadi kembali normal. Itu tujuannya kita postpartusnya itu, tentunya itu harus ditangani oleh dokter hewan yang berpengalaman juga ya. Nah, selain itu kita usahakan juga memberikan obat cacing supaya kita bisa menekan dan juga mengurangi populasi cacing yang ada di dalam perut sapi, yang tentunya itu bisa mengganggu pencernaan dan juga kesuburan dari sapi indukan kita ini. Jadi usahakan sapi kita itu tetap kita bisa berikan obat cacing biar sapinya itu pertumbuhannya maksimal. Oke, kita bantu. Nah, selain itu kita juga lihat keadaan tubuh dari sapi itu. Kalau sapinya terlalu kurus, mungkin sapi itu kurang pakan, vitamin, protein, dan mineralnya harus seimbang juga untuk merangsang tumbuh kembangnya dan juga merangsang kesuburan dari indukan kita ini. Jadi kita usahakan memberikan pakan tambahan, vitamin, mineral, dan juga kalau bisa tambahan protein, tambahan polar, dedak padi. Kalau polar itu dedak gandum ya, biar kita berikan di dalam air seperti tadi kita sudah berikan ini. Nah, ini untuk teman-teman, kita usahakan memberikan vitamin dan juga mineralnya harus rutin ya, karena kita ketahui sapi indukannya itu banyak memerlukan vitamin dan mineral. Nah, semoga dengan perawatan seperti itu bisa kita memaksimalkan potensi dari indukan kita untuk memiliki 1 tahun 1 ekor pedetan. Semoga tercapai, dan tentunya banyak hal yang harus kita pelajari, dan tentunya tidak segampang teori yang kita ketahui, tapi terkadang minimal harus kita mengetahui trik dan juga tips-tips yang harus kita jalani dalam berternak. Oke, itu saja dulu ya informasi yang bisa kita bagikan. Semoga sahabatku dimanapun berada, semoga video kita kali ini bisa menambah wawasan walaupun sedikit yang bisa kita bagikan, karena kita sesama pemula dan tentunya sama-sama belajar, karena kita ini bukanlah dokter hewan. Kita belajar secara otodidak. Kalau kita kurang paham, tentunya kita bisa berkonsultasi dengan dokter hewan terdekat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Om Santi 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 Om.